Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta PPQ yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Sebentar lagi Bapak Ibu akan mempersiapkan untuk ujian pengetahuan UPPPK. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan kemudian kelancaran sehingga bisa mengikuti PPK, mengikuti UPPPK dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini mohon izin saya akan membagikan prediksi soal untuk UPPPK Guru MI. Jadi mohon Bapak Ibu yang Guru MI bisa menyimak berkenaan dengan kisi-kisi soal atau prediksi soal yang berkenaan dengan saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang prediksi soal UP. Baik, mohon disimak. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu semua terkait dengan eh, prediksi soal UPPPG untuk bidang studi guru MI. Baik Bapak Ibu, pertama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa yang akan keluar nantinya adalah setidaknya dua jenis soal, yaitu PCK dan SCT Bapak Ibu. PCK adalah Pedagogical Content Knowledge dan nanti SCT adalah Situational Judgment Test begitu. Jadi nanti ada dua soal di mana totalnya adalah 65 soal, di mana SCT ada 30 soal dan PCK adalah 35 soal begitu Bapak Ibu. Nah, untuk soal PCK terlebih dahulu yaitu Pedagogical Content Knowledge, yaitu soal yang berbentuk pilihan ganda dan kemudian ini adalah pilihan ganda normal seperti biasanya, jawabannya adalah benar salah. Jadi jika Bapak Ibu menjawab benar, maka akan memperoleh poin 5 dan jika salah, maka akan memperoleh poin 0. Maka untuk jenis soal BCK ini harapannya Bapak Ibu bisa berhati-hati sehingga harapannya Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar sehingga memperoleh poin yang optimal yaitu poin 5. Kemudian alternatif jawabannya ada 5 A, B, C, D, E, dan kemudian ini berkaitan dengan tes pengetahuan pedagogi konten. Jadi nanti dikaitkan antara pedagogi, pembelajaran berkaitan dengan kontennya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah SCT. SJT atau Situational Judgment Test yaitu berbentuk pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu juga berbentuk pilihan ganda seperti biasanya. Hanya saja nanti punya skala poin 5 sampai 1 Bapak Ibu. Jadi tidak ada benar salah, tidak ada jawaban benar salah. Jadi nanti apapun yang Bapak Ibu jawab itu akan memperoleh nilai eh, ada poinnya begitu. Dan kemudian alternatif jawabannya adalah A, B, C, D, E. Dan contoh poinnya misalnya A5, B4, C3, D2, dan E1. Misalnya seperti itu. Jadi ada bobot-bobotnya, ada poin-poinnya setiap jawaban yang akan nanti Bapak Ibu jawab begitu. Dan kemudian ini merupakan pilihan situasional dengan gradasi skor. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa membedakan mana yang soal PCK dan mana yang soal SCT. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika menjawab soal PCK berarti harus memilih jawaban yang benar karena kalau salah jawabannya akan memperoleh poin 0. Dan kemudian kalau Bapak Ibu menjawab soal SCT ini itu semuanya akan memperoleh poin. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengenali kira-kira ini soal SCT atau soal PCK begitu. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini soal yang pertama, Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan contoh mana soal PCK dan soal SCT. Pertama ini saya akan memberikan soal PCK terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kurang lebih ada 30 soal. Nanti selanjutnya baru soal SCT. Baik, mohon disimak. Seorang guru MI ingin mengajarkan keterampilan menulis deskripsi manakah langkah yang paling tepat untuk membantu siswa kelas rendah, yaitu kelas 2. A. Memberikan daftar kosakata sulit untuk dihafalkan. B. Mengajak siswa mengamati benda di sekitar kelas dan menyebutkan ciri-cirinya. C. Meminta siswa menyalin teks deskripsi dari buku paket. D. Menjelaskan struktur teks deskripsi melalui ceramah. Kemudian yang E adalah memberikan tes pilihan ganda tentang ciri-ciri teks deskripsi. Menurut Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah ya, yang B, Bapak Ibu. Soal yang pertama. Selanjutnya,
Siswa mengalami kesulitan membedakan antara ide pokok dan kalimat penjelas. Media apa yang paling efektif digunakan? A. Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. B. Kartu paragraf berwarna, warna berbeda untuk ide pokok dan penjelas. C. Rekaman suara orang membaca berita. D. Poster berisi daftar peribahasa. E. Lembar kerja berisi soal isian singkat. Ya, jawaban Bapak Ibu adalah yang B. Betul. Selanjutnya, dalam materi menyimak cerita rakyat, guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pertanyaan mana yang paling tepat diajukan? A. Siapa saja tokoh utama dalam cerita tersebut? B. Di mana latar tempat kejadian dalam cerita? C. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam situasi tersebut? D. Kapan cerita tersebut terjadi? E. Sebutkan urutan kejadian dalam cerita secara runtut. Jawaban untuk soal nomor ini adalah yang C. Selanjutnya, guru menemukan siswa kelas 1 belum lancar membaca suku kata. Strategi yang paling sesuai adalah A. Menggunakan metode scaffolding dengan media kartu suku kata, babi bu. B. Meminta siswa membaca satu buku cerita utuh setiap hari. C. Memberikan tugas menulis halus sebanyak 5 halaman. D. Melakukan dikte kalimat panjang secara rutin. Atau E. Menyuruh siswa menghafal seluruh isi kamus saku. Jawabannya A. Selanjutnya, untuk menilai kemampuan berbicara siswa dalam presentasi hasil laporan, instrumen apa yang paling objektif? A. Tes tertulis pilihan ganda. B. Catatan anekdot harian. C. Rubrik penilaian yang mencakup artikulasi, intonasi, dan kontak mata. D. Tes lisan berupa tanya jawab singkat. E. Angket penilaian diri sendiri. Jawabannya yang C. Guru ingin mengajarkan cara mencari informasi di perpustakaan digital. Hal pertama yang harus diajarkan adalah A. Cara memperbaiki komputer yang rusak. B. Cara menulis artikel ilmiah yang panjang. C. Penggunaan kata kunci atau keyword yang relevan dalam kolom pencarian. D. Sejarah berdirinya perpustakaan di dunia. C. E. Cara meretas akun anggota perpustakaan lain. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, saat mengajarkan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang pada kelas 2 MI, media konkret apa yang paling tepat? A. Kalkulator ilmiah. B. Biji-bijian atau kancing baju yang dikelompokkan. C. Gambar grafik fungsi linear. D. Tabel logaritma. E. Penggaris busur derajat. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, siswa sering keliru menghitung. 2 tambah 3 kali 5 sama dengan 25. Bagaimana tindakan guru untuk memperbaiki miskonsepsi ini? A. Meminta siswa menghafal tabel perkalian 1 sampai 10. B. Memberikan hukuman mengerjakan satu tambahan. C. Menjelaskan hierarki operasi hitung atau PEMDAS atau kata baku melalui alat peraga tangga operasi. D. Mengatakan bahwa jawaban siswa sudah hampir benar. E. Mengabaikan kesalahan karena masih tahap belajar. Jawaban untuk soal nomor ini yaitu yang C. Selanjutnya, materi luas bangun datar, guru meminta siswa menutupi permukaan meja dengan satuan luas berupa kertas origami. Pendekatan yang digunakan guru adalah A. Pendekatan deduktif murni. B. Pendekatan konstruktivisme melalui aktivitas eksplorasi. C. Metode ceramah bervariasi. D. Model pembelajaran langsung, direct instruction. E. Metode menghafal rumus cepat. Jawaban untuk soal nomor ini yaitu B.
Selanjutnya, mengajarkan konsep pecahan 1/2 dan 1/4 kepada siswa MI lebih mudah dipahami jika menggunakan A. Garis bilangan yang sangat panjang, B. Definisi abstrak di papan tulis, C. Media manipulatif seperti potongan pizza atau roti, D. Soal cerita tentang pembagian warisan yang rumit, E. Simbol matematika tanpa penjelasan visual. Ya, tentunya jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang guru ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah atau HOTS pada materi statistika. Soal yang tepat adalah A. Sebutkan definisi dari mean, median, dan modus. B. Hitunglah rata-rata dari data 5, 6, 7. C. Sajikan data tinggi badan kelas 5 dalam diagram batang dan interpretasikan trennya. D. Tuliskan rumus menghitung median data tunggal. E. Berapa jumlah siswa jika diketahui modusnya adalah 10? Jawabannya untuk soal nomor ini, untuk soal ini yaitu yang C. Oke. Selanjutnya, dalam mengajarkan volume bangun ruang, guru memulai dengan mengisi bak air menggunakan gayung hingga penuh. Hal ini bertujuan agar siswa memahami A. Berat jenis air, B. Konsep volume sebagai isi atau kapasitas ruang, C. Rumus panjang kali lebar kali tinggi, D. Cara menghemat air di madrasah, E. Luas permukaan bak mandi. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, guru ingin menanamkan nilai musyawarah di kelas 4 MI. Aktivitas kelas manakah yang paling mencerminkan hal tersebut? A. Guru menentukan ketua kelas secara sepihak. B. Mengadakan diskusi kelas untuk menentukan tujuan wisata edukasi. C. Meminta siswa membaca teks proklamasi secara bersama-sama. D. Menugaskan siswa menghafal urutan sila Pancasila. E. Memberikan ujian tentang sejarah BPU PKI. Jawaban untuk soal ini adalah ya, yang B. Selanjutnya, bagaimana cara paling efektif mengajarkan sikap toleransi beragama di lingkungan MI yang homogen? A. Menghafal pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Menunjukkan foto-foto rumah ibadah saja. C. Melakukan bermain peran atau role play tentang situasi saling menolong antar teman berbeda keyakinan. D. Membuat daftar larangan mencela agama lain. E. Menjelaskan definisi toleransi menurut ahli sosiologi. Jawaban untuk soal nomor ini adalah yang C. Selanjutnya, indikator siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah. Instrumen penilaian yang tepat adalah A. Tes lisan tentang sejarah lagu Indonesia Raya. B. Portofolio hasil gambar pahlawan. C. Penugasan pengamatan perilaku diri sendiri di sekolah selama 1 minggu. D. Tes pilihan ganda tentang nama-nama menteri. E. Membuat puisi tentang kemerdekaan. Jawabannya yang C. Selanjutnya, saat mengajarkan simbol-simbol Pancasila, guru menggunakan gambar burung Garuda besar. Namun siswa masih bingung makna padi dan kapas. Langkah guru selanjutnya adalah A. Meminta siswa mewarnai gambar tersebut berkali-kali. B. Menjelaskan keterkaitan padi, pangan, dan kapas adalah sandang dengan kebutuhan pokok manusia. C. Menyuruh siswa mencari sendiri jawabannya di internet tanpa bimbingan. D. Mengganti gambar padi dengan gambar nasi agar lebih modern.
kemudian E melewati materi tersebut karena dianggap terlalu sulit. Ya, jawabannya yaitu yang B. Selanjutnya, guru MI ingin menerapkan model project based learning pada materi keberagaman budaya. Produk yang dihasilkan siswa bisa berupa A. Menjawab 20 soal isian singkat, B. Membuat clipping dan presentasi mini tentang pakaian adat daerah asal, C. Mendengarkan penjelasan guru selama 2 jam, D. Menulis ulang isi buku paket di buku tulis, E. Menghafal nama-nama provinsi di Indonesia. Jawabannya adalah yang B. Dalam materi norma di masyarakat, guru membawa contoh peraturan tata tertib sekolah. Hal ini bertujuan agar siswa A. Merasa takut dan patuh secara paksa, B. Mengetahui besarnya denda jika melanggar, C. Menghubungkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan nyata atau kontekstual, D. Menjadi polisi sekolah bagi teman-temannya, E. Bisa membuat peraturan sendiri di rumah. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, ini adalah siklus air ya Bapak Ibu ya. Ada kondensasi, kemudian evaporasi, precipitation, kemudian transpiration. Kemudian soalnya adalah untuk mengajarkan materi siklus air, urutan kegiatan pembelajaran yang paling mendorong inquiry adalah A. Menjelaskan istilah evaporasi, kondensasi, dan partisipasi terlebih dahulu. B. Melakukan percobaan sederhana, memanaskan air di dalam wadah tertutup dan mengamati tetesan air. C. Meminta siswa hafal gambar siklus air di buku. D. Menonton film dokumentasi tentang banjir bandang. Kemudian E. Mengerjakan soal latihan di akhir bab. Untuk jawaban soal ini, yaitu jawabannya yang B. Selanjutnya, siswa beranggapan bahwa semua benda padat jika dimasukkan ke air akan tenggelam. Cara terbaik guru untuk membuktikan miskonsepsi ini salah adalah A. Memberikan ceramah tentang massa jenis, B. Menuliskan rumus fisika di papan tulis, C. Demonstrasi memasukkan berbagai benda, besi, kayu, gabus, koin ke dalam akuarium, D. Meminta siswa membaca bab gaya apung secara mandiri. Kemudian yang E. Menampilkan video kapal selam yang sedang menyelam. Jawaban untuk soal ini adalah yang C. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang tepat untuk mengenalkan bagian-bagian tumbuhan di kelas 1 MI adalah A. Menggunakan mikroskop elektron untuk melihat sel, B. Membaca teks deskripsi tentang hutan hujan tropis, C. Membawa tanaman asli ke dalam kelas untuk diamati langsung oleh siswa, D. Memberikan tugas menggambar pohon imajinasi, E. Menghafal nama Latin tumbuhan. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, pada materi energi alternatif, guru meminta siswa membuat kincir angin sederhana dari kertas. Aspek PCK yang ditonjolkan guru di sini adalah A. Penilaian kognitif tingkat rendah, B. Integrasi antara pengetahuan konten dengan keterampilan motorik, hands-on activity, C. Fokus pada teori aerodinamika yang rumit, D. Penghematan biaya operasional sekolah, E. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, indikator siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kegiatan pilihan yang paling tepat adalah A. Tertulis menjodohkan nama hewan dengan makanannya, B. Menyanyi lagu cicak-cicak di dinding, C. Menyusun kartu gambar hewan ke dalam diagram Venn, herbivora, karnivora, omnivora. Kemudian D. Mewarnai gambar kebun binatang, E. Menghitung jumlah kaki hewan dalam gambar.
Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, guru mengamati bahwa siswa kesulitan memahami konsep gaya magnet. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? A. Mengganti magnet dengan listrik statis agar lebih seru. B. Memberikan kesempatan siswa melakukan eksplorasi bebas dengan magnet dan berbagai benda di kelas. C. Menjelaskan sejarah penemuan magnet oleh bangsa Yunani. D. Memberikan rangkuman materi untuk dihafalkan di rumah. E. Menyusun siswa menonton kartun tentang magnet. Ya, Bapak Ibu, kira-kira ini soalnya dalam bentuk SJT atau BCK? Ya, ini jawabannya masih, soalnya masih dalam bentuk BCK. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, materi pemanfaatan sumber daya alam. Guru ingin siswa memiliki sikap peduli lingkungan. Tugas manakah yang paling relevan? A. Menghitung jumlah hutan di Indonesia tahun 2024. B. Menghafal nama-nama jenis tambang di Kalimantan. C. Membuat rencana aksi penghematan penggunaan kertas dan plastik di sekolah. D. Menulis daftar ekspor-impor Indonesia. E. Menggambar peta buta wilayah Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan sejarah perjuangan kemerdekaan agar siswa MI tidak merasa bosan? A. Baca buku sejarah setebal 200 halaman cara bergantian. B. Memberikan kuis hafalan tahun dan tanggal kejadian penting. C. Menggunakan media storytelling atau bercerita atau menonton fragmen film sejarah singkat. D. Meminta siswa menyalin naskah proklamasi 10 kali. E. Menjelaskan sosiologi masyarakat kolonial secara teoritis. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, untuk mengenalkan konsep pasar tradisional versus pasar modern, metode yang paling efektif adalah A. Memberikan definisi dari ensiklopedia. B. Melakukan kunjungan lapangan atau field trip ke pasar terdekat atau role play jual beli. C. Memperlihatkan struk belanja supermarket saja. D. Menghitung laba rugi sebuah perusahaan besar. E. Membaca artikel tentang inflasi ekonomi global. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, guru ingin siswa kelas 6 memahami letak geografis Indonesia melalui peta. Keterampilan dasar apa yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu? A. Cara menggambar gunung yang bagus. B. Cara menggunakan GPS di ponsel pintar. C. Memahami simbol-simbol peta dan arah mata angin. D. Mengetahui nama-nama semua sungai di dunia. E. Menghitung jarak antar planet. Jawabannya adalah yang C. Sudut selanjutnya, dalam materi keragaman suku bangsa, guru menemukan ada siswa yang mengejek dialek teman lainnya. Tindakan pedagogik yang tepat adalah A. Mengeluarkan siswa tersebut dari kelas. B. Menjadikan insiden tersebut sebagai bahan diskusi tentang keindahan perbedaan bahasa di Indonesia. C. Mengabaikannya karena itu hanya bercandaan anak-anak. D. Memberikan nilai nol pada mata pelajaran IPS. E. Menghapus materi keragaman suku bangsa dari kurikulum. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, soal host untuk materi interaksi sosial di lingkungan madrasah adalah A. Apa pengertian dari interaksi sosial? B. Sebutkan dua syarat terjadinya interaksi sosial. C. Analisislah mengapa kerjasama dalam kerja bakti di madrasah dapat mempererat kerukunan antar siswa. D. Siapa yang terlibat dalam interaksi di pasar? E. Tuliskan contoh interaksi antara guru dan murid. Jawabannya adalah betul yang C. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyelesaikan soal PCK, Pedagogical Content Knowledge, yang jawabannya adalah benar salah. Selanjutnya kita akan masuk di soal contoh ataupun simulasi soal SJT, Situational Judgment Test. Mohon Bapak Ibu bisa menyimak dan memperhatikan perbedaannya berkenaan dengan alternatif jawaban dan poin
Ya, kalau benar salah berarti salah. Kalau benar dapat poin 5 ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang SJT, Situational Judgment Test, itu semua jawaban ada poinnya. Jadi Bapak Ibu harapannya bisa mengidentifikasi nantinya karena kita tidak tahu apakah kemudian PCK dulu atau kemudian SJT ataupun nanti di apa namanya di random gitu ataupun diacak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersimulasi berkenaan dengan soal SJT, Situational Judgment Test, yaitu berkenaan dengan siklus air yaitu seperti yang sudah ada di gambar Bapak Ibu. Soalnya adalah seorang siswa kelas 3 MI kesulitan memahami teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan. Sebagai guru, tindakan Anda adalah A. Meminta siswa membaca ulang teks tersebut berkali-kali sampai paham. B. Membuat diagram alur sederhana dan menggunakan media audiovisual tentang siklus air. C. Memberikan tugas tambahan menulis rangkuman dari buku referensi lain. D. Menyarankan siswa untuk mengikuti les tambahan di luar jam sekolah. E. Mengabaikan karena materi tersebut memang dianggap sulit bagi anak seusianya. Ini adalah poinnya Bapak Ibu. Jadi kita sistemnya poin Bapak Ibu untuk soal SCT. Jadi yang memiliki poin paling besar adalah yang B, kemudian eh, kemudian yang A poin 4, kemudian yang C 3, kemudian yang D 2 dan E 1. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, dalam sesi menulis kreatif, seorang siswa menggunakan bahasa daerah yang dominan. Apa respon terbaik Anda? A. Melarang penggunaan bahasa daerah karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. B. Mengurangi nilai tugasnya karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. C. Menghargai ekspresinya, lalu B-nya menerjemahkan bagian tersebut ke bahasa Indonesia yang baik. Kemudian D. Karena membiarkan saja, asalkan isi ceritanya menarik dan mudah dipahami. Kemudian E. Menggunakan tulisan tersebut sebagai contoh kesalahan di depan kelas. Bobot penilaiannya adalah yang mempunyai bobot paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya, Anda ingin meningkatkan minat baca siswa MI yang rendah terhadap karya sastra atau puisi atau pantun. Langkah awal Anda ada A. Mewajibkan hafalan satu puisi setiap minggu. B. Mengadakan lomba baca puisi dengan hadiah yang sangat besar. C. Menyediakan pojok baca yang nyaman dengan koleksi buku cerita tergambar dan antologi puisi anak. D. Memberikan ceramah tentang pentingnya sastra bagi perkembangan anak. Dan kemudian yang E adalah meminta orang tua memberikan buku-buku sastra di rumah. Bobot poinnya adalah yang C, yang memiliki poin 5. Selanjutnya, siswa merasa takut belajar perkalian karena dianggap sulit. Strategi yang Anda terapkan adalah A. Memberikan soal latihan yang sangat banyak setiap hari. B. Menggunakan metode hafalan perkalian 1 sampai 10 secara klasikal sebelum pulang. C. Menggunakan alat peraga konkret seperti biji-bijian atau balok untuk konsep penjumlahan berulang. D. Meminta siswa yang sudah pandai untuk mengajari temannya yang belum bisa. E. Melewati materi perkalian dan lanjut ke materi yang lebih mudah. Bobot poinnya adalah yang C, yang mempunyai bobot poin 5. Selanjutnya, saat mengerjakan soal pecahan, banyak siswa bingung membandingkan nilai setengah dan seperempat, 1/2 dan 1/4. Anda akan A. Menjelaskan secara lisan bahwa angka penyebut yang besar nilainya justru kecil. B. Memberikan instruksi agar mereka menghafal rumus perbandingan. C. Menggunakan ilustrasi membagi suatu buah roti menjadi 2 dan 4 bagian secara nyata. D. Menuliskan angka-angka tersebut di papan tulis dengan ukuran yang berbeda. E. Mengalihkan perhatian siswa ke materi lain yang lebih menyenangkan. Ya, ini bobot poinnya sudah muncul Bapak Ibu. Yang C, yang paling besar.
Kemudian, seorang siswa selalu salah dalam menghitung pembagian bersusun atau porgapit. Sikap Anda adalah menegurnya karena tidak memperhatikan saat dijelaskan, B. Memberikan remedi terus-menerus sampai dia benar-benar bisa, C. Mengidentifikasi letak kesalahan konsepnya dan memberikan bimbingan individual secara perlahan, D. Meminta bantuan orang tua untuk mengajari anak tersebut di rumah. Kemudian yang E adalah maklumi karena pembagian memang materi yang sulit bagi semua anak. Ini bobot yang paling besar adalah yang C. Selanjutnya, ada perdebatan antara siswa mengenai pembagian tugas piket di kelas. Sebagai guru, Anda sebaiknya A. Langsung menentukan jadwal piket tanpa masukan dari siswa, B. Membiarkan mereka berdebat sampai menemukan solusi sendiri, C. Memfasilitasi musyawarah kelas untuk mencapai mufakat dalam pembagian tugas, D. Menunjuk ketua kelas untuk mengatur semuanya secara sepihak, kemudian E. Menghapuskan tugas piket agar tidak ada lagi perdebatan di kelas. Jawaban poin yang paling besar adalah yang C. Selanjutnya, seorang siswa menunjukkan sikap tidak menghormati teman yang berbeda suku atau latar belakang. Tindakan Anda, A. Menghukum siswa tersebut di depan kelas agar jera, B. Memberikan nasihat tentang nilai Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya toleransi secara personal, C. Melaporkan perilaku tersebut langsung kepada kepala madrasah. D. Mengabaikan selama tidak terjadi perkelahian fisik. E. Meminta orang tua siswa tersebut datang untuk diberi peringatan. Ya, skor yang optimal adalah yang B. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menanamkan nilai kejujuran saat ujian berlangsung? A. Mengancam akan memberikan nilai nol jika ada yang mencontek. B. Meninggalkan kelas agar siswa belajar jujur tanpa pengawasan. C. Memberikan pemahaman bahwa kejujuran lebih berharga daripada nilai tinggi sebelum ujian dimulai. D. Memasang kamera pengawas di setiap sudut kelas. E. Membuat soal yang sangat sulit agar siswa tidak sempat mencontek. Ya, skor yang paling besar adalah yang C. Selanjutnya, saat praktikum tentang pertumbuhan tanaman, tanaman salah satu kelompok mati. Apa yang Anda lakukan? Memberikan mereka nilai rendah karena gagal dalam praktikum, meminta mereka bergabung dengan kelompok lain dan menyalin hasilnya, C. Mengajak kelompok tersebut menganalisis penyebab kegagalan, kurang air, cahaya, dan lain-lain sebagai pembelajaran, D. Memberikan tanaman baru yang sudah tumbuh besar untuk mereka amati, E. Menyuruh mereka mengulang eksperimen di rumah tanpa bimbingan. Ya, jawaban yang optimal adalah yang C. Siswa bertanya tentang hal di luar materi, misal lubang hitam atau black hole, saat sedang membahas tata surya. Anda merespon dengan meminta siswa fokus hanya pada apa yang ada di buku teks, menghargai rasa ingin tahunya dan memberikan penjelasan singkat atau sumber bacaan yang relevan. C. Menjawab bahwa itu materi SMA dan tidak perlu diketahui sekarang. D. Memberikan nilai tambahan karena pertanyaannya sangat sulit. Kemudian E. Meminta siswa tersebut menjelaskan sendiri di depan kelas. Jawaban yang paling optimal adalah yang B. Selanjutnya, materi tentang energi terbarukan sulit dipahami siswa karena bersifat abstrak. Solusinya, meminta siswa menghafal definisi energi terbarukan, B. Menugaskan pembuatan clipping dari koran tentang PLTA atau panel surya, C. Menggunakan video animasi dan jika memungkinkan membuat miniatur kincir angin sederhana, D. Memberikan ceramah yang panjang tentang krisis energi dunia, E. Menyuruh siswa membaca bab tersebut sebagai APR. Poin yang paling besar adalah yang C. Selanjutnya, dalam menjelaskan materi interaksi sosial, Anda ingin siswa mempraktikkan secara langsung caranya. A. Meminta siswa menulis definisi interaksi sosial di buku tulis. B. Mengadakan permainan peran atau role playing tentang kegiatan di pasar atau lingkungan rumah. C. Memberikan ujian tertulis tentang jenis-jenis
interaksi sosial, B. Memutar film dokumenter tentang suku terasing, E. Meminta siswa mewawancarai kepala madrasah. Jawaban yang paling mempunyai poin optimal adalah yang D. Selanjutnya, siswa kurang peduli dengan keberhasilan lingkungan madrasah sebagai guru IPS. Anda melihat ini sebagai masalah sosial. Anda akan A. Menunjuk petugas kebersihan untuk bekerja lebih giat. B. Memberikan denda uang bagi siapapun yang membuang sampah sembarangan. C. Membuat proyek duta lingkungan untuk mengkampanyekan pengelolaan sampah di sekolah. D. Menghukum siswa yang ketahuan membuang sampah dengan lari keliling lapangan. E. Mengeluhkan hal ini di rapat guru tanpa melakukan aksi nyata di kelas. Jawaban yang mempunyai poin paling besar adalah yang C. Ya, demikian Bapak Ibu, prediksi ataupun contoh ya Bapak Ibu soal yang kira-kira eh, berpotensi keluar untuk di UP. Jadi jenis-jenis soalnya seperti itu. Nanti ada PCK, Pedagogical Content Knowledge, yang jawabannya adalah benar salah, begitu pilihan ganda. Dan kemudian SCT juga pilihan ganda, tapi semua jawabannya mempunyai bobot, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu mohon bisa mempertimbangkan ataupun mengidentifikasi soal tersebut PCK ataupun SCT, atau Bapak Ibu ya pilih jawaban yang berpotensi paling benar begitu, sehingga itu berpeluang Bapak Ibu akan kalaupun itu soal SCT berarti memperoleh nilai poin yang paling besar. Kalau soal PCK berarti Bapak Ibu akan memperoleh poin 5 begitu. Baik Bapak Ibu, demikian informasi berkaitan dengan prediksi soal yang bisa saya bagikan. Kami doakan Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti ujian pengetahuan atau UP, UKM, BPG, dan sehingga nantinya Bapak Ibu bisa lulus dan memperoleh sertifikat pendidik dan nantinya tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami bagikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.